Cerita dimulai dengan seorang laki-laki bernama Dul sedang beristirahat setelah bermain futsal bersama seorang wanita. Mereka berbincang sebentar sebelum wanita tersebut pergi. Pada malam harinya Dul nongkrong di sebuah kafe bersama dengan temannya. Temannya tersebut mengajak Dul untuk menginap di Pondok Randi di Bulakan selama 3 hari untuk acara pesta akhir pekan berikutnya. Dul pun dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Setelah mobil Dul selesai diperbaiki di bengkel, dia segera mengendarainya menuju Pondok Randi melalui jalan yang melewati hutan. Sementara itu, teman-teman Dul yang sudah tiba di pondok mulai bertanya-tanya mengapa Dul belum juga sampai, padahal pesta akan segera dimulai. Bahkan ketika pesta benar-benar dimulai, Dul masih belum muncul. Ternyata mobil Dul mogok di tengah perjalanan. Dul mencoba memperbaiki mobilnya tetapi usahanya tidak berhasil. Merasa sangat kesal dan sial, akhirnya Dul memutuskan untuk berjalan masuk ke dalam hutan untuk mencari sinyal. Dia berharap bisa menghubungi teman-temannya dan memberitahu situasinya. Akhirnya Dul berhasil mendapatkan sinyal di sebuah tempat kumuh dan menelpon Randy. Namun sinyalnya sangat buruk sehingga suara dalam panggilan telepon terputus-putus membuat percakapan sulit dipahami. Frustasi dengan situasi tersebut, Dul memutuskan untuk mematikan teleponnya. Sementara itu, di Pondok Randi, teman-teman Dul sedang asik berpesta tanpa mengetahui kesulitan yang sedang dihadapi Dul. Dul terus berjalan sendirian di tengah hutan, berusaha mencari sinyal yang lebih baik dan menemukan jalan keluar. Saat ia sedang berjalan, tiba-tiba sebuah mobil melintas di depannya. Dengan cepat, Dul memutuskan untuk mengikuti mobil tersebut, berharap dapat menemukan bantuan. Mobil tersebut berhenti di depan sebuah rumah di tengah hutan. Dul merasa lega dan bertanya-tanya apakah ada orang di dalam rumah itu. Namun meskipun ia memanggil beberapa kali, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Penasaran dan berharap bisa menemukan seseorang yang dapat membantunya, Dul berjalan menyelusuri halaman rumah dan mengetuk salah satu pintu. Ternyata pintu tersebut tidak terkunci. Dengan hati-hati Dul membuka pintu dan masuk ke dalam rumah, berharap bisa menemukan seseorang atau setidaknya sebuah telepon yang berfungsi. Dul dengan hati-hati melangkah masuk ke dalam rumah tersebut. Tiba-tiba seorang wanita turun dari tangga dan dengan nada bingung bertanya mengapa Dul bisa masuk ke rumahnya. Dul segera menjelaskan bahwa dia tersesat di tengah hutan karena mobilnya mogok dan dia datang ke rumah tersebut untuk meminta bantuan, terutama untuk menelpon karena sinyal di daerah itu sangat buruk. Wanita itu mengajak Dul berkenalan terlebih dahulu, memperkenalkan dirinya sebagai Gina. Menyadari bahwa Dul tampak lelah dan haus setelah berjalan jauh untuk mencapai rumahnya, Gina berinisiatif membuatkan minuman untuk Dul. Dul pun bertanya pada Gina di mana letak telepon rumah yang ingin ia pinjam. Namun Gina menjawab bahwa mereka tidak memiliki telepon rumah. Sambungan telepon mereka telah diputus oleh suaminya dan sekarang mereka hanya menggunakan handphone sebagai alat komunikasi. Dul kemudian meminta izin untuk meminjam handphone Gina, tetapi Gina menjawab dengan nada sinis bahwa handphonenya sedang lowbat. Tak lama kemudian suami dan anak Gina pulang ke rumah. Gina segera keluar untuk menyambut mereka. Dan Dul yang merasa bingung memutuskan untuk ikut keluar menghampiri Gina dan keluarganya. Kemudian Dul diajak untuk bergabung makan bersama mereka dan setelah itu mereka menikmati minuman bersama. Setelah meminum minuman yang disajikan, Dul mulai merasa pusing dan akhirnya pingsan. Sementara Dul tidak sadarkan diri, Lara anak Gina terlihat sedang asik bermain dengan singkong milik Dul. Saat bermain, Dul mengigau memanggil nama seorang wanita lain. Mendengar hal ini, Lara merasa kesal. Dia kemudian menampar Dul hingga ia terbangun dari pingsannya. Dengan marah, Lara meninggalkan Dul yang sudah tidak mengenakan armor perlindungannya. Setelah mengenakan kembali semua armor, Dul bangun dan keluar dari kamar. Dia mendengar suara dari kamar Gina dan ternyata Gina dan suaminya sedang bermain futsal bersama. Pintu kamar yang tidak sepenuhnya tertutup tiba-tiba terbuka dan Gina yang melihat Dul mengajaknya masuk. Dul dengan perlahan mendekati Gina. Gina kemudian mempersilahkan Dul untuk mencoba memainkan kedua bola futsal miliknya
dan menyuruh Dul memasukkannya ke gawang miliknya. Namun tiba-tiba suami Gina melayangkan pukulan keras ke wajah Dul, membuatnya pingsan seketika. Keesokan paginya, rumah Gina sangat ramai dengan kedatangan keluarga besarnya yang tengah berkumpul untuk makan bersama. Dul yang baru saja terbangun diajak bergabung oleh Gina. Pada awalnya keluarga Gina hanya terdiam memandang Dul, tetapi setelah suami Gina mengenalkannya, suasana pun mencair dan mereka bisa bercanda tawa bersama. Di tengah-tengah makan bersama yang meriah itu, seorang kakek-kakek muncul dari tangga. Namun dia kembali naik lagi dan Dul memutuskan untuk mengikutinya. Saat Dul mencapai lantai atas, dia mendengar suara seorang wanita yang sedang bernyanyi. Lagu itu anehnya membuat perut Dul sakit hingga dia tak sengaja kentut. Wanita tersebut merasa tidak dihargai dan marah kepada Dul. Ketika dia mengamuk, wujudnya berubah menjadi menyeramkan. Dul yang ketakutan segera berlari dan masuk ke sebuah kamar yang ternyata berisi Gina. Gina kemudian mengajak Dul duduk dan mendengarnya membaca sebuah buku. Namun setelah selesai membaca, Gina tiba-tiba menarik tubuh Dul dan mengajaknya bermain futsal bersama. Saat mereka sedang asik bermain, keluarga Gina membuka pintu kamar dan memergoki mereka. Hal ini membuat Gina dimarahi dan dicaci oleh keluarganya. Sementara itu, Dul diseret ke kamar lain oleh anggota keluarga Gina. Dul menangis setelah diseret dan dimarahi oleh keluarga Gina. Dul yang sangat ingin pulang berusaha keluar dari rumah tersebut dan mencoba menelpon temannya. Namun suami Gina menangkap Dul dan malah mengajaknya untuk melihat koleksi minumannya. Mereka berdua akhirnya minum bersama sambil bercerita panjang lebar. Saat itu, dua anggota keluarga laki-laki Gina datang dan mengajak Dul untuk mengubur sampah di luar. Dul merasa bingung dan tidak nyaman, tetapi tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Dul merasa takut kedua pria itu akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan olehnya, sehingga ia mengacungkan sekop tanah kepada mereka sebelum berlari kabur. Dul sangat ingin keluar dari rumah itu, namun di depan gerbang ada seekor anjing yang menghalanginya. Merasa terjebak, Dul masuk ke dalam sebuah ruangan dan bertemu dengan seorang kakek yang pernah dilihatnya sebelumnya. Kakek ini mengajak Dul mengobrol sambil menikmati secangkir teh. Namun tiba-tiba seorang pembantu Gina datang mencari Dul, mengatakan bahwa semua orang sedang mencarinya. Dul pun keluar dari ruangan tersebut dan saat berada di tangga, ia bertemu dengan Lara, anak Gina. Tanpa diduga, Lara langsung mencium Dul dan mengajaknya bermain futsal. Awalnya Dul menolak, tetapi akhirnya ia setuju karena Lara memegang singkong kesayangannya sebagai alat tawar-menawar. Pembantu Gina hanya bisa diam melihat kejadian itu sambil menahan diri. Aksi Lara dan Dul terlihat oleh Gina yang segera menarik Dul dan menghukumnya dengan memukuli sampai babak belur dengan tubuhnya yang terikat di kursi. Padahal yang mengajak bermain futsal adalah Lara dan bukan Dul. Setelah keluarga Gina meninggalkan ruangan, pembantu Gina datang untuk menolong Dul melarikan diri dari rumah tersebut. Setelah berhasil melepaskan ikatan di kursi, pembantu itu membawa Dul keluar dari ruangan. Namun ketika mereka sampai di luar, ternyata keluarga Gina sudah menunggu. Dul kembali disiksa oleh mereka, membuat usahanya untuk melarikan diri semakin sulit. Lara bahkan membawa pengki besi untuk memukul Dul, tetapi tiba-tiba kakek yang ditemui Dul sebelumnya muncul. Kakek tersebut mengambil pengki besi itu dari tangan Lara dan mulai memukuli orang-orang yang telah menyiksa Dul, termasuk suami Gina. Melihat kesempatan ini, Dul pun akhirnya berlari sekuat tenaga agar bisa keluar dari rumah tersebut. Dul akhirnya tertidur di dalam mobilnya dalam keadaan babak belur. Ketika terbangun, ia melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di dekatnya. Secara ajaib, luka-luka di tubuhnya sembuh seketika saat wanita itu menghilang begitu saja. Setelah kejadian itu, Dul bertemu dengan temannya dan nongkrong di sebuah kafe. Mereka berbincang panjang lebar dan Dul meminta maaf karena tidak bisa datang ke pesta yang dijanjikan karena tersesat di hutan. Temannya mendengarkan cerita Dul dengan penuh perhatian. Setelah itu Dul keluar untuk menikmati pemandangan senja. Di sana ia kembali bertemu dengan wanita berpakaian putih yang dilihatnya di hutan waktu itu, seorang wanita yang tak pernah dikenalnya sebelumnya. Dan film pun selesai.